Hati-hati menerima bantuan dari orang Kristen karena ada agenda terselubung. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ada indikasi bahwa orang takut menerima bantuan orang Kristen karena ada agenda terselubung. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Kalau menyertakan logo-logo tersebut, apakah ini ikhlas atau ada hal terselubung dari bantuan ini? Dari pengalaman tsunami tahun 2006 di Aceh, ketika itu ada bantuan dari gereja, maksud saya setengah bulan kemudian ada misionaris datang ke daerah itu untuk memurtadkan. Belajar dari pengalaman itu, makanya ada logo seperti itu akan jadi pertanyaan. Apakah ada hal terselubung dari bantuan ini? Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share. Ada apa dengan bantuan orang Kristen? Bolehkah kita menerima bantuan orang Kristen? Atau bolehkah orang yang non-Kristen menerima bantuan dari orang Kristen? Baru-baru ini ada sebuah kejadian yang viral, yang mana dalam sebuah bencana alam, ada sebuah gereja yang memberikan bantuan tenda. Lalu di tenda itu ada merek gereja tersebut. Maka kemudian merek tenda itu dicabut dan kemudian bocorlah tenda itu. Mengapa orang kemudian takut ketika menerima bantuan orang Kristen? Kalau kita mendengarkan penjelasan Ustadz tadi adalah bahwa mereka khawatir ada agenda terselubung atau ada agenda kristenisasi di dalam setiap bantuan. Ini berkaca atau bertitik tolak dari kejadian di Aceh katanya. Setelah dibantu ada misionaris yang masuk. Tapi saya mau tanya, pada saat dulu terjadi bencana di Aceh, kemudian ada bantuan dari gereja, lalu ada misionaris yang masuk seperti yang Anda katakan. Pertanyaan saya sekarang ini adalah apakah orang Aceh itu kemudian meninggalkan imannya? Tidak kan? Tidak ada. Kalau begitu, mengapa kita harus khawatir ketika menerima bantuan dalam kesulitan itu akan mempengaruhi iman kita? Apakah iman kita itu seharga tenda? Apakah dengan diberikan tenda lalu kemudian kita menjadi murtad? Kan terlalu murah sekali iman kita kalau kita beranggapan kalau karena dibantu maka kemudian iman kita akan menjadi goyah. Iman yang kuat itu dibangun di atas keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa dan Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu dan Allah yang bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Bantuan itu tidak memiliki agama dan bantuan itu adalah sifatnya untuk membantu orang yang membutuhkan. Kalau ditanya, apakah gereja-gereja ketika merespon bencana alam yang terjadi lalu kemudian mengirimkan bantuan, apakah gereja-gereja itu juga berkelebihan? Tidak. Gereja itu tidak berkelebihan, tetapi sebagai wujud dari kepedulian, walaupun dalam kondisi yang kekurangan, gereja selalu terpanggil untuk memberi dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Karena panggilan orang Kristen itu adalah mengasihi. Sekalipun orang yang kita beri itu tidak mengasihi kita. Tetapi kita diajarkan untuk selalu mengasihi sesama manusia. Karena apa? Karena bukti dari seseorang mengasihi Allah adalah
diukur dari bagaimana dia bisa mengasihi sesamanya. Karena itu, kalau orang Kristen peduli dengan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian, coba kita hilangkan persepsi, coba kita hilangkan kata-kata kristenisasi. Sama saja misalnya kalau orang daerah Kristen mengalami bencana, lalu ada dari agama lain yang datang memberikan bantuan. Apakah kami bilang, oh ini berusaha memurtadkan orang-orang Kristen? Kan tidak. Iman kita bukan senilai bantuan. Percaya kita kepada Allah itu tidak dihitung dari bantuan yang kita terima. Karena kita beriman bukan karena bantuan. Jadi tidak perlu takut ketika kita ditolong orang lain saat kita membutuhkan pertolongan. Salam. Tuhan Yesus memberkati.